I was really excited already when I was smaller with there was like a cut rod, no, like a rod, but it was cut in the middle and nobody entered there. And my dad saw me and said, maybe it's interesting to put him on a gas bike. Yeah, it could be like this. A lot of things happen. So here I am in another team again. He was already signing with the Ducati team. Edan mantap! Les terang-terangan merekomendasikan Veda Ega Pratama untuk direkrut langsung petinggi timnya, CFM Moto Gaviota Aspartim kah? Usai lihat sendiri, penasaran? Tonton videonya sampai selesai ya guys! Ini baru top Marco Top Jos, legenda MotoGP yang pernah bersama Honda, Jorge Lorenzo, sampai ikut notice dan ikut buka suara soal Veda Ega yang dilaporkan jadi rebutan tim besar di Moto3 2026 kah? Dengan apa yang ditunjukkan Veda, jangan sampai tim Honda menyesal karena kualitas motornya masih kalah canggih dan berkualitas dari tim lain, sehingga Veda Ega dibajak dari Honda. Jika Honda mau kembali dipandang bagus, pertahankan Veda dengan perbaikan motor kalian. Simak ulasan sangat menariknya hanya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Kemenangan gemilang Maximo Quiles di seri Moto3 Brazil 2026 bukan hanya mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat juara musim ini, tetapi juga membuka satu wacana menarik yang kini mulai ramai diperbincangkan. Mungkinkah ia memberikan rekomendasi mengejutkan kepada timnya, CFM Moto Gaviota Aspartim, untuk mempertimbangkan merekrut Veda Ega Pratama? Isu ini bukan tanpa alasan. Apa yang ditampilkan Veda dalam 2 seri awal Moto3 2026 benar-benar di luar ekspektasi, bahkan untuk ukuran rookie sekalipun. Dalam balapan di Brazil, Veda Ega Pratama menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki pembalap debutan: keberanian, kecerdasan, dan insting balap tingkat tinggi. Start ulang dari posisi ke-10 setelah red flag dengan hanya 5 lap tersisa bukanlah situasi ideal. Namun, Veda justru menjadikannya panggung untuk menunjukkan kelasnya. Ia menyalip satu persatu rival, termasuk pembalap dari KTM, hingga akhirnya merebut podium ketiga. Bukan sekedar cepat, tapi juga sangat cerdas dalam membaca momen. Sebagai pemenang balapan, Maximo Quiles tentu menyaksikan langsung bagaimana agresifnya Veda di lintasan. Dalam dunia balap, pembalap seringkali menjadi pengamat paling jujur terhadap rivalnya. Mereka tahu siapa yang benar-benar berbahaya. Dan dari apa yang terjadi di Brazil, sangat masuk akal jika Quiles melihat Veda bukan sekedar pesaing biasa, melainkan ancaman serius di masa depan. Disinilah muncul harapan. Akankah Quiles memberi sinyal atau bahkan rekomendasi kepada CFM Moto Gaviota Aspartim untuk mempertimbangkan merekrut Veda Ega Pratama? Apa yang telah diperlihatkan Veda Ega Pratama sejauh ini sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya dalam daftar pembalap muda paling potensial di Moto3 musim ini. Ia bukan hanya cepat di lintasan lurus, ia juga berani mengambil celah sempit saat overtake, tenang dalam tekanan balapan ketat, cerdas dalam menentukan timing serangan. Kombinasi ini sangat langka, terutama bagi seorang rookie. Tidak banyak pembalap debutan yang langsung mampu tampil sekomplit itu. Salah satu hal yang paling menonjol dari Veda adalah gaya balapnya. Ia tidak sekedar memacu motor dengan kecepatan tinggi, tetapi juga memahami kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana memanfaatkan kesalahan lawan. Gaya seperti ini mengingatkan pada pembalap-pembalap besar, dan tentu saja, gaya seperti ini sangat disukai oleh tim-tim papan atas. Bukan tidak mungkin, jika performa ini terus berlanjut, tim-tim besar akan mulai bergerak. Dalam beberapa musim terakhir, tim-tim seperti KTM dikenal agresif dalam merekrut talenta muda berbakat. Sementara Ducati juga tidak ragu mengembangkan pembalap potensial untuk masa depan mereka. Melihat apa yang dilakukan Veda Ega Pratama sejauh ini, bukan hal mustahil jika ke depan KTM mencoba mendekatinya, Ducati mulai memasukkannya dalam radar, dan tim-tim lain ikut bersaing. Karena di dunia balap,
talenta seperti Veda ini sangat langka. Dan ketika muncul, semua tim pasti ingin mendapatkannya. Namun satu hal yang tidak kalah penting adalah tim mana yang mampu memberikan paket terbaik. Karena sebesar apapun bakat seorang pembalap, tanpa dukungan, motor kompetitif, tim teknis yang solid, dan strategi yang tepat, maka potensi tersebut tidak akan maksimal. Jika CFM Moto Gaviota Aspar Team benar-benar mempertimbangkan Veda, maka ini bisa menjadi langkah besar. Menggabungkan talenta alami Veda dengan motor dan sistem yang sudah terbukti kompetitif, hasilnya bisa sangat eksplosif. Jika Veda berada di tim dengan paket yang tepat, banyak yang percaya bahwa gelar juara hanya tinggal menunggu waktu. Karena semua fondasi sudah ada. Skill individu, mentalitas, keberanian. Yang tersisa hanyalah penyempurnaan dari sisi teknis. Dan jika itu terpenuhi, maka Veda bisa menjadi ancaman nyata bagi siapapun di grid. Saat ini, Veda Ega Pratama masih berada di awal perjalanan. Namun arah masa depannya mulai terlihat jelas. Ia bukan hanya pembalap berbakat, ia adalah proyek besar. Dan mungkin salah satu nama yang akan mengubah peta persaingan Moto3, bahkan MotoGP di masa depan. Kini semua kembali kepada keputusan tim. Apakah CFM Moto Gaviota Aspar Team akan melihat peluang ini? Apakah Maximo Quiles akan memberi sinyal kepada timnya? Atau justru tim lain yang bergerak lebih cepat? Satu hal yang pasti, talenta seperti Veda ini tidak akan lama menjadi sendirian. Cepat atau lambat, akan ada banyak pihak yang datang. Menurut kamu, apakah CFM Moto Gaviota Aspar Team layak merekrut Veda? Atau justru Veda sebaiknya menunggu tawaran dari tim yang lebih besar seperti KTM atau Ducati? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sorotan terhadap Veda Ega Pratama kini tak lagi hanya datang dari fans dan pengamat, tetapi mulai mengarah pada harapan yang lebih besar. Akankah legenda dunia yang juga pernah menjadi andalan Honda, yakni Jorge Lorenzo, ikut notice dan membuka suara atas performa gemilang pembalap muda Indonesia tersebut? Jika hal itu benar-benar terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya bagi Veda, tetapi juga bagi peta persaingan tim-tim di Moto3 dan masa depan kariernya. Sebagai salah satu juara dunia MotoGP dengan gaya balap presisi tinggi, Jorge Lorenzo dikenal sangat detail dalam menilai performa seorang pembalap. Ia bukan tipe yang mudah memberikan pujian. Namun, justru karena itu, jika Lorenzo sampai memberikan komentar positif terhadap Veda, maka itu akan menjadi validasi besar bahwa talenta ini benar-benar istimewa. Banyak pihak berharap Lorenzo melihat apa yang kini mulai disadari dunia, bahwa Veda adalah something special. Apa yang membuat Veda Ega Pratama begitu mencuri perhatian? Jawabannya sederhana tapi sulit ditiru. Ia masih sangat muda. Pengalamannya di level Grand Prix juga masih minim. Namun cara dia balapan terasa seperti pembalap berpengalaman. Dari seri ke seri, terutama di Brazil, ia mampu membaca situasi dengan sangat baik, menentukan momen overtake secara presisi, dan menjaga ritme tanpa panik. Ini bukan kualitas biasa. Ini adalah tanda dari pembalap dengan IQ balap tinggi. Banyak rookie bisa tampil cepat, namun tidak banyak yang mampu tampil cepat sekaligus terukur. Disinilah letak keunggulan Veda. Ia tidak sekedar menyerang, ia menghitung, ia menunggu, lalu menyerang di waktu yang tepat. Gaya ini sangat identik dengan pembalap-pembalap dunia, dan bukan hal mengada-ada jika banyak pihak kini kagum, bahkan seperti tidak percaya dengan hasil yang ia raih dalam waktu singkat. Bayangkan, jika Jorge Lorenzo benar-benar memberikan komentar, media global akan langsung mengangkat, tim-tim besar akan semakin memperhatikan, dan nilai Veda di pasar pembalap akan melonjak. Dalam dunia balap, pengakuan dari legenda bisa menjadi trigger besar, dan ini yang kini diharapkan banyak pihak. Jika performa Veda Ega Pratama terus konsisten, ditambah validasi dari figur besar seperti Lorenzo, maka satu skenario sangat mungkin terjadi. Tim-tim besar mulai bergerak, bahkan bukan sekedar melirik, tetapi berebut. Karena talenta muda dengan performa instan sangat langka. Adaptasi cepat seperti Veda sulit ditemukan, dan mentalitasnya sudah terlihat siap.
Bukan hal berlebihan jika ke depan kita melihat banyak tim mencoba mengamankan tanda tangannya. Di tengah semua potensi itu, ada satu pesan penting yang tak bisa diabaikan oleh Honda. Jika mereka ingin mempertahankan Veda, maka mereka harus bertindak. Bukan sekedar memberi kesempatan, tetapi memberi dukungan maksimal. Karena pada akhirnya, pembalap sekelas Veda hanya membutuhkan satu hal, motor yang tepat, dengan teknologi terbaik, dengan performa maksimal. Dalam dunia MotoGP, sudah banyak contoh pembalap berbakat yang akhirnya pindah tim karena merasa tidak mendapatkan paket terbaik, dan hal itu sangat mungkin terjadi. Jika motor tidak berkembang, dukungan teknis tidak maksimal, dan performa stagnan, maka bukan hal yang salah jika seorang pembalap mencari peluang di tempat lain. Dan dalam kasus ini, tidak ada yang bisa menyalahkan Veda Ega Pratama jika suatu saat ia memilih pindah. Saat ini, Veda berada di titik penting dalam kariernya. Ia sudah membuktikan kualitas, menarik perhatian, dan mulai diperhitungkan. Langkah berikutnya akan sangat ditentukan oleh tim, motor, dan lingkungan yang mendukung. Jika semua berjalan dengan benar, maka masa depan cerah sudah menanti. Kini satu harapan besar kembali menguat. Akankah Jorge Lorenzo ikut memberikan komentarnya? Akankah ia melihat potensi besar ini dan mengakuinya? Jika iya, maka itu bisa menjadi awal dari babak baru dalam karier Veda. Apa yang telah ditunjukkan Veda Ega Pratama bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari skill, kerja keras, dan mentalitas. Kini tinggal bagaimana semua pihak meresponsnya. Karena satu hal yang pasti, talenta seperti ini tidak akan lama diam. Menurut kamu, apakah Jorge Lorenzo akan ikut angkat bicara soal performa luar biasa Veda? Dan jika iya, apakah itu akan membuat tim-tim besar mulai berebut merekrutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Memang top dan berkelas. Begini pengakuan jujur dan berkelas rider tim KTM Alvaro Carpe usai kalah di duel sengit lawan Veda Ega Pratama di lap terakhir Moto3 Brasil 2026. Cara overtake Veda memang luar biasa dan gak masuk akal bagi rookie. Persaingan sengit di Moto3 Brasil 2026 benar-benar menyajikan drama yang sulit dilupakan. Salah satu momen paling menegangkan datang dari duel panas yang melibatkan pembalap Red Bull KTM AHO Alvaro Carpe dengan wakil Indonesia dari Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama. Carpe akhirnya harus mengikhlaskan posisi podium ketiga setelah kalah tipis dalam duel dramatis yang terjadi tepat di tikungan terakhir, sebuah momen yang menjadi penentu hasil akhir balapan di Autodromo de Goiânia Ayrton Senna. Balapan di Brasil memang berlangsung penuh ketegangan sejak awal. Para pembalap saling beradu kecepatan dalam jarak yang sangat rapat, menciptakan aksi salip-menyalip yang membuat penonton tidak bisa berpaling. Dalam jalannya lomba, Veda Ega Pratama yang memulai balapan dari posisi keempat sempat mengalami penurunan posisi hingga ke urutan ke-9. Namun, alih-alih menyerah, pembalap muda asal Gunung Kidul itu justru menunjukkan mentalitas luar biasa. Secara perlahan, Veda menemukan kembali ritmenya. Satu persatu pembalap berhasil dilewati, hingga akhirnya ia kembali masuk dalam rombongan terdepan. Dan puncaknya terjadi di lap terakhir. Di tikungan terakhir, peluang sekecil apapun bisa menjadi penentu. Melihat celah di sisi dalam, Veda Ega Pratama mengambil keputusan berani, melakukan manuver overtake terhadap Alvaro Carpe. Sebuah langkah yang penuh resiko, namun juga penuh perhitungan. Hasilnya, manuver tersebut berhasil. Veda melesat ke depan dan mengamankan posisi ketiga, sekaligus mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix. Sementara itu, posisi pertama dan kedua masing-masing ditempati oleh Maximo Quiles dan Marco Morelli. Meski harus kehilangan podium di detik-detik terakhir, Alvaro Carpe menunjukkan sikap profesional dengan tetap melihat sisi positif dari penampilannya. Ia menyadari bahwa akhir pekan balapan ini tidak berjalan mudah, namun hasil finish keempat tetap menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Saya senang dengan hasil akhir ini setelah mengalami sebuah akhir pekan yang sulit, ucap Carpe dikutip dari AHO Motorsport. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Carpe tetap mampu menjaga perspektif positif meskipun peluang podium harus lepas di momen krusial. Dalam evaluasinya, Carpe juga menyoroti performanya sebelum balapan sempat dihentikan akibat red flag. Ia merasa bahwa strategi yang diterapkannya, terutama dalam hal pengelolaan ban, sudah berjalan dengan sangat baik.
Selama bagian pertama dari balapan ini, saya merasa sangat optimis dalam strategi manajemen ban saya yang berjalan dengan baik. Tak hanya itu, ia juga melihat adanya potensi peningkatan performa dibandingkan para rivalnya di lintasan, dan melihat bahwa saya bisa meningkatkan sesuatu lebih banyak dibandingkan dengan pembalap lain, tuturnya menambahkan. Ucapan ini menjadi indikasi bahwa Carpe masih memiliki kepercayaan diri tinggi untuk tampil lebih baik di balapan-balapan berikutnya. Hasil di Brasil ini menjadi pelajaran penting baik bagi Alvaro Carpe maupun Veda Ega Pratama. Bagi Carpe, ini adalah pengingat bahwa setiap lap, bahkan setiap tikungan bisa menentukan hasil akhir. Sementara bagi Veda, ini adalah bukti bahwa keberanian dan ketepatan momen bisa mengubah segalanya. Moto3 memang dikenal sebagai kelas dengan persaingan paling ketat, dan balapan di Brasil sekali lagi membuktikan hal itu. Dengan performa yang ditunjukkan keduanya, bukan tidak mungkin rivalitas antara Alvaro Carpe dan Veda Ega Pratama akan terus berlanjut di seri-seri berikutnya. Apalagi keduanya sama-sama memiliki kecepatan, mental bertarung, dan ambisi besar. Menurut kamu, apakah Alvaro Carpe bisa membalas kekalahan dramatis ini di balapan selanjutnya? Atau justru Veda Ega Pratama akan kembali memberi kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Duh, kasian. Curhat pembalap Malaysia Hakim Danish yang tertinggal jauh dari Veda Ega Pratama di Moto3 Brasil. Padahal start posisi 3, tapi finish posisi 10. Pembalap muda asal Malaysia Muhammad Hakim Danish Ramli menutup balapan Moto3 Brasil 2026 dengan hasil yang cukup solid. Ia finish di posisi ke-10, 7 tingkat di bawah Veda Ega Pratama, dalam lomba yang penuh drama dan tensi tinggi. Hasil ini mungkin tidak menempatkannya di podium, namun tetap menyimpan cerita penting tentang perjuangan, evaluasi, dan proses berkembang seorang pembalap muda di level dunia. Tampil dengan nama panggung Hakim Danish, Muhammad Hakim Danish Ramli sebenarnya memulai balapan dari posisi yang sangat menjanjikan, yakni grid ketiga. Posisi ini membuka peluang besar untuk bersaing di barisan depan sejak awal. Dan benar saja, pada fase awal balapan, Danish sempat terlibat dalam persaingan grup depan. Ia menunjukkan kepercayaan diri dan kecepatan yang cukup untuk menantang para rivalnya. Namun, seperti yang kerap terjadi di Moto3, kelas yang dikenal sangat kompetitif, situasi bisa berubah dalam hitungan lap. Seiring berjalannya balapan, Danish mulai kehilangan ritme dan perlahan tercecer dari rombongan terdepan. Persaingan menuju podium pun semakin sulit dijangkau. Balapan Moto3 Brasil kali ini memang berlangsung tidak biasa. Insiden di lintasan memaksa race dihentikan sementara melalui red flag pada lap ke-14. Setelah itu, balapan dilanjutkan kembali dengan skenario baru, hanya 5 lap tersisa. Situasi ini menjadi penentu segalanya. Dan sayangnya, di momen krusial inilah Danish mengalami kendala. Dalam wawancaranya, Muhammad Hakim Danish Ramli mengungkapkan evaluasi jujurnya terkait performa di balapan tersebut. Saya banyak belajar untuk race kali ini, untuk berada di kelompok depan. Setelah red flag start ulang, saya posisi ke-9. Pada saat start ulang, saya tidak melakukan start dengan baik, slow start, sehingga saya tertinggal jadi susah untuk bangkit karena balapan hanya 5 lap saja. Saya tetap berusaha menyalip demi meraih posisi terbaik. Ucapan Danish dikutip dari akun Instagram Astro Arena. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya momen start ulang dalam balapan singkat. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, terutama ketika waktu untuk memperbaiki posisi sangat terbatas. Meski demikian, Danish tetap menunjukkan semangat juang tinggi dengan terus mencoba menyalip demi mendapatkan hasil terbaik. Menariknya, hasil finish di posisi ke-10 tidak membuat Danish larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia justru melihat banyak hal positif dari balapan ini. Secara umum, saya senang karena saya melakukan banyak perbaikan dari sisi membalap, katanya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan seorang pembalap yang memahami bahwa proses berkembang tidak selalu diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari peningkatan performa. Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi besar kepada timnya, Aeon Credit MT Helmets MSI, yang telah bekerja keras sepanjang akhir pekan balapan. Saya berterima kasih sekali kepada semua yang selalu membantu saya di setiap balapan. Tim memberi yang terbaik pekan ini, khususnya dalam memperbaiki mesin dalam waktu singkat saat sesi kualifikasi. Ujar Danish menambahkan.
Ucapan tersebut menegaskan bahwa di balik setiap pembalap ada tim yang bekerja tanpa henti untuk memastikan motor berada dalam kondisi terbaik. Finish di posisi ke-10 membuat Muhammad Hakim Danish Ramli berhasil mengamankan 6 poin. Hasil ini menjadi peningkatan signifikan dibandingkan seri sebelumnya di Thailand, di mana ia hanya finish di posisi ke-18 tanpa poin. Lebih menarik lagi, capaian ini menyamai raihannya pada musim lalu. Pada Moto3 2025, Danish mengumpulkan total 6 poin dari 2 balapan. Gagal meraih poin saat debut di Malaysia, finish ke-12 di Portugal 4 poin, finish ke-14 di Valencia 2 poin. Artinya dari sisi konsistensi dan progres, Danish menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Perjalanan Muhammad Hakim Danish Ramli di Moto3 masih panjang. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, peluang untuk berkembang masih sangat terbuka. Balapan di Brasil ini menjadi bukti. Ia mampu bersaing di depan, namun masih perlu meningkatkan konsistensi, terutama dalam momen krusial seperti restart. Jika mampu memperbaiki hal tersebut, bukan mungkin Danish akan menjadi salah satu pembalap yang lebih kompetitif di seri-seri berikutnya. Hasil posisi ke-10 mungkin bukan headline utama, tetapi cerita di baliknya tetap layak mendapat perhatian. Karena di dunia balap, setiap lap adalah pelajaran, dan setiap balapan adalah proses menuju level yang lebih tinggi. Menurut kamu, apakah Muhammad Hakim Danish Ramli bisa segera menembus barisan depan di seri-seri berikutnya? Atau masih butuh waktu untuk benar-benar konsisten bersaing di papan atas? Tulis pendapatmu di kolom komentar.